Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Sutrisno. NIM saya 19251503, asal BSI Cikarang. Akan mempresentasikan database inventory gudang minimarket. Yang pertama ada latar belakang. Perancangan database yang baik sangat penting agar data dapat tersimpan dengan rapi, mudah dikelola dan memiliki performa yang baik. Dalam sebuah sistem, terutama sistem inventory, terdapat banyak data yang saling berhubungan. Contohnya, data barang, kategori, supplier, staff, serta transaksi barang yang masuk dan barang keluar. Jika database tidak dirancang dengan tepat, maka dapat terjadi beberapa masalah, misalnya data menjadi berulang atau disebut redundansi data. Selain itu, data juga akan sulit diperbarui dan dapat menimbulkan ketidakkonsistenan. Contohnya, apabila informasi supplier ditulis berulang kali di banyak tempat, kemudian nama supplier tersebut berubah, maka kita harus mengubahnya satu persatu. Jika ada yang terlewat, maka akan terjadi perbedaan data. Selanjutnya ada tujuan pembahasan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk membandingkan desain database normalisasi dan denormalisasi. Selain itu, kami juga ingin mengetahui bagaimana pengaruh kedua metode tersebut terhadap performa query atau proses pengambilan data. Kemudian pembahasan ini juga bertujuan untuk mengetahui kapan normalisasi cukup digunakan dan kapan denormalisasi dapat diterapkan sesuai kebutuhan sistem. Pembahasan ini dibuat sebagai bagian dari tugas workshop dan uji kompetensi berbasis industri bidang sistem basis data dengan menerapkan konsep perancangan database pada studi kasus yang kami gunakan. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang kami pilih adalah sistem inventory barang pada gudang minimarket. Sistem ini digunakan untuk mencatat berbagai data penting seperti data barang, kategori, supplier, serta transaksi barang masuk dan barang keluar. Kami memilih studi kasus ini karena memiliki banyak data yang saling berhubungan. Sebagai contoh, satu barang dapat memiliki kategori tertentu dan berasal dari supplier tertentu. Selain itu, barang juga dapat terlibat dalam transaksi masuk maupun transaksi keluar karena memiliki hubungan data yang cukup kompleks. Studi kasus ini cocok digunakan untuk membandingkan database normalisasi dan denormalisasi. Selanjutnya ada anormalisasi. Sebelum masuk ke proses normalisasi, terdapat tahap yang disebut anormalisasi atau unnormalized form, yaitu UNF. Anormalisasi merupakan bentuk awal database yang belum melalui proses normalisasi. Pada tahap ini, data masih dapat berada dalam satu tabel besar, karena itu kemungkinan terjadinya pengulangan data atau redundansi masih cukup tinggi. Sebagai contoh, data barang, supplier, kategori, dan transaksi dapat tercampur dalam satu tabel. Kelebihan dari bentuk ini adalah struktur awalnya lebih sederhana untuk dibuat, namun kekurangannya adalah data menjadi kurang terorganisir, lebih sulit dikelola, dan dapat menimbulkan konsistensi. Selanjutnya ada anormalisasi. Sebelum masuk ke proses normalisasi, terdapat tahap yang disebut anormalisasi atau unnormalized form, yaitu UNF. Anormalisasi merupakan bentuk awal database yang masih belum melalui proses normalisasi. Pada tahap ini, data masih dapat berada dalam satu tabel besar. Karena itu, kemungkinan terjadinya pengulangan data atau redundansi masih cukup tinggi. Sebagai contoh, data barang, supplier, kategori, dan tabel transaksi dapat tercampur dalam satu tabel. Kelebihan dari bentuk ini adalah struktur awalnya lebih sederhana untuk dibuat. Namun kekurangannya adalah data menjadi kurang terorganisir, lebih sulit dikelola, dan dapat menimbulkan inkonsistensi. Oleh karena itu, anormalisasi biasanya digunakan sebagai dasar awal sebelum database dinormalisasi. Selanjutnya ada normalisasi. Normalisasi merupakan proses penyusunan struktur database agar data menjadi lebih terorganisir dan mengurangi pengulangan data yang tidak diperlukan.
proses normalisasi dilakukan secara bertahap, yaitu mulai dari 1NF, 2NF, hingga 3NF. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi redundansi dan menjaga konsistensi data. Pada database yang sudah dinormalisasi, data biasanya dipisahkan menjadi beberapa tabel sesuai dengan fungsinya. Misalnya tabel supplier berisi data supplier, tabel barang berisi data barang, dan tabel transaksi berisi data transaksi. Dengan cara ini, setiap data memiliki tempat yang lebih jelas dan database menjadi lebih mudah dikelola. Selanjutnya ada anormalisasi IRD. Pada slide ini dapat dilihat perbandingan IRD anormalisasi dan IRD normalisasi. Pada IRD anormalisasi, struktur data masih terlihat lebih sederhana dan belum terbagi secara jelas. Sedangkan pada IRD normalisasi, data sudah dipisahkan ke dalam beberapa entitas atau tabel yang memiliki hubungan masing-masing. Contohnya, terdapat tabel supplier barang, kategori, transaksi, dan staf. Hubungan antar tabel tersebut kemudian diatur menggunakan primary key dan foreign key. Dengan adanya hubungan tersebut, data dapat saling terhubung tanpa harus menuliskan isi informasi yang sama berulang kali. Jadi dapat dikatakan bahwa IRD normalisasi memiliki struktur yang lebih terorganisir dibandingkan dengan IRD anormalisasi. Ini dia contoh normalisasi IRD-nya atau gambar IRD normalisasinya. Selanjutnya ada data anormalisasi. Pada tahap awal, terdapat data anormalisasi yang masih memiliki struktur data yang belum terpisah dengan baik. Kemudian dilakukan proses 1NF atau First Normal Form. Pada tahap 1NF, data harus memiliki nilai yang atomik, artinya setiap kolom hanya berisi satu nilai dan tidak terdapat data yang berulang dalam satu field. Setelah itu dilanjutkan ke 2NF atau Second Normal Form. Pada tahap 2NF, selain harus memenuhi 1NF, setiap atribut non-key harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Pada hasil 2NF, data mulai dipisahkan ke dalam beberapa tabel, seperti tabel supplier, tabel barang, tabel transaksi, dan tabel staff. Selanjutnya adalah 3NF atau Third Normal Form. Pada tahap 3NF, kita menghilangkan ketergantungan antara atribut non-key. Contohnya, data kategori tidak perlu disimpan berulang kali di tabel barang. Data kategori dapat dibuat menjadi tabel tersendiri. Dengan begitu, struktur database menjadi lebih rapi dan konsisten. Jadi, melalui proses 1NF, 2NF, dan 3NF, database yang awalnya masih besar dan berulang dapat dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih terorganisir. Selanjutnya ada data denormalisasi. Selain normalisasi, terdapat juga denormalisasi. Denormalisasi merupakan proses menggabungkan kembali beberapa data atau tabel tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kecepatan akses data pada kondisi tertentu. Jika normalisasi lebih fokus mengurangi redundansi dan menjaga konsisten data, maka denormalisasi lebih mempertimbangkan performa query. Contohnya, jika sebuah sistem sering melakukan query dengan banyak join, maka proses pengambilan data dapat menjadi lebih kompleks. Dalam kondisi tertentu, beberapa data dapat digabungkan agar query menjadi lebih sederhana dan akses data bisa lebih cepat. Namun, denormalisasi juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya duplikasi data dan meningkatnya risiko inkonsistensi. Jadi denormalisasi tidak selalu lebih baik penggunaannya dan harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Ini ada tahap 1NF. Ini tabel supplier 2NF-nya. Ini tabel barang 2NF. Ini tabel transaksi 2NF. Tabel staff 2NF, tabel supplier 3NF sudah mulai rapi, tabel kategori 3NF sudah lebih rapi, tabel transaksi 3NF sudah lebih terorganisir. Selanjutnya, kesimpulan.
Berdasarkan pembahasan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa normalisasi dan denormalisasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Normalisasi lebih cocok digunakan untuk menjaga konsistensi data, mengurangi duplikasi, serta membuat struktur database lebih terorganisir. Sedangkan denormalisasi dapat mempertimbangkan apabila sistem membutuhkan akses data yang lebih cepat pada kondisi tertentu. Jadi pemilihan antara normalisasi dan denormalisasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Metode yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter sistem. Pada studi kasus inventory gudang minimarket, normalisasi membantu memisahkan data barang, supplier, kategori, staf, dan transaksi agar lebih rapi dan mudah dikelola. Demikian presentasi dari saya mengenai database inventory gudang minimarket. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.